Dari sejumlah rangkaian acara untuk perayaan dan ucapan syukur, ulang tahun kita yang pertama adalah kita beribadah yang akan dipimpin oleh Revo, dan yang kedua kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan semua acara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh tetap sehat, boleh tetap bernafas sampai dengan hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah situasi dunia yang sedang berada dalam pandemi, ini kami anak-anak-Mu datang ke rumah-Mu Tuhan, bersekutu, bersatu hati untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Satu nama Tuhan yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang layak untuk menerima segala pujian penyembahan kami. Ini hati kami Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Boleh sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan salam khusus protokol kesehatan ke kanan kiri kita seperti ini. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dengan protokol kesehatan tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Sebab haleluya kita memuji Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu boleh bernyanyi, menyimak saja juga boleh. Yang penting hati kita menyembah Tuhan. Amin. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari, baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, rahmat yang kakiku melompat bagimu, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari, baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
dalam hidup kami. Tiada henti-hentinya kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari katakan, tanganku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi katakan na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Yesus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Ayo jemaat masih semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu, kasih setia di dalam setiap langkahku, setiap langkah. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu, kasih setia di dalam setiap langkahku, setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan, ku datang menyembah-Mu, menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu, kasih setia di dalam setiap langkahku, setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik di dalam hidupku, di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebab kasih setianya terlalu baik untuk setiap kita. Biarlah setiap langkah yang kita ambil dalam hidup kita, itu semua selaras dengan kehendak Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah kebaikan-Mu, sungguh indah rancangan-Mu. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik buat hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Engkau dekat ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku, tak terselami bagiku. Kita sama-sama katakan sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat ya Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdi tak bisa membalas kesetiaan-Mu, tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh mulia. Engkau berharga ya Tuhan, dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. Tak terselami bagiku,
sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan sungguh indah. Oh, sungguh indah Tuhan, kasih-Mu yang besar. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu. Sungguh indah, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Jesus, Jesus. Hallelujah. We praise you Lord. We worship you. Bapak, terima kasih atas anugerah-Mu dan izin-Mu kami boleh berkumpul hari ini. Meski dalam keadaan yang serba terbatas, tapi kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau jauh lebih melihat ke dalam hati dan kerinduan kami Tuhan. Betapa kami melihat kesetiaan-Mu yang begitu besar bagi kami semua, khususnya bagi kenisah-Mu di tempat ini. Kalau kami berdiri di tanah kudus ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami mau duduk diam mendengar pesan Tuhan bagi ulang tahun gereja kami yang ke-7. Karena kami tahu itu adalah pesan profetik yang sangat kuat.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami kedamaian, ketenangan, dan hikmat untuk menangkap isi hati Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang hidup ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Ya, kita beribadah begini dulu ya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa gereja kita sudah memasuki usia yang ke-7 tahun. 4 tahun di tempat ini, 3 tahun di Ruko. Itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar buat kita semua. Itulah sebabnya kita mengadakan ibadah syukur secara sederhana hari ini di tempat ini. Kita patut bersyukur bahwa kita masih sehat, masih bisa berdiri, gereja kita masih ada, walaupun dalam situasi yang memang memerlukan penanganan khusus. Kita pakai masker, kita pakai face shield, kita ikuti protokol kesehatan. Tapi saya percaya Tuhan jauh lebih melihat hati kita. Amin. Abu Naya rindu, kurang lebih setengah tahun kita tidak bertemu bersama-sama, hanya ketemu online. Saya percaya sebentar lagi situasi ini akan berhenti. Ya, kita bisa beribadah kembali, bukan hanya di gereja kita, seluruh gereja di Indonesia akan kembali beribadah dengan baik dan mereka bisa memuji dan memuliakan Tuhan di tempat di mana seharusnya nama Tuhan ditinggikan. Kita berada di pelatarannya hari ini supaya udara lebih segar. Bagi yang mau sekalian jemur, silakan berjemur. Bagi yang mau berlindung di terik matahari, masih ada tempat di sini, bisa bawa kursinya. Haleluya saudara. Kita memasuki usia yang ke-7. Dan di dalam Alkitab angka 7 adalah angka sempurna. Segala hal yang menyangkut eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan, kesempurnaan, selalu identik dengan angka yang ke-7. Jadi Abuna percaya bahwa ulang tahun gereja yang ke-7 bagi kita hari ini, itu tidak merupakan ulang tahun yang biasa-biasa saja. Apalagi persis kemarin dan di dalam sampai 1 minggu ke depan ada perayaan Rosh Hasanah, tahun baru Ibrani. Dan kita berada di dalamnya karena memang ketika kita meletakkan pertama kali batu penjuru untuk rumah Tuhan di tempat ini, itu pada saat Rosh Hasanah. Ucapan syukur, memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru selalu disertai dengan harapan baru. Dan tahun ini bukan sekedar tahun baru biasa. Tahun kesempurnaan di mana eksistensi Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Bukan hanya bagi gereja, tapi bagi seluruh gereja. Saya ingin membaca kepada saudara satu peristiwa penting mengenai angka 7 ini di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 2, saya akan mulai membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lihat ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, mencakup sebuah narasi dan puncak dari narasi penciptaan. Apa itu narasi penciptaan? Yaitu Allah bekerja dari hari pertama sampai hari yang ke-6, dia menciptakan alam semesta dan seisinya. Tetapi dia tidak terus-menerus bekerja. Pada hari yang ke-7, Allah berhenti. Apa yang dilakukan oleh Allah pada hari yang ke-7 itu? Itu menjadi pesan profetik Tuhan buat kita hari ini. Saudara, di dalam ayat yang ketiga, kita baca kembali bersama-sama. 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Stop sampai di sini dulu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan di hari yang ke-7? Makanya saya katakan ulang tahun yang ke-7 G2CC hari ini, itu adalah ulang tahun yang sangat spesial saudara. Di mana kita diundang ke pelatarannya untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah pada hari yang ke-7? Dia melepaskan berkat. Haleluya. Itu adalah berkat yang berbeda dari sebelumnya. Ini berkat yang khusus karena tidak ada aktivitas Allah yang lain kecuali
Pertama adalah memberkati. Kalau hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, Allah bekerja untuk menciptakan. Allah itu bekerja, saudara. Penulis kitab Kejadian di pasal yang 1 ini menggambarkan Allah seperti manusia. Antropomorfisme, yaitu Allah yang bekerja dengan tangan, dengan ucapan, dengan kaki. Dia berjalan untuk seluruh ciptaan. Tapi di satu titik, dia berhenti bekerja. Untuk apa? Dia memberkati apa yang dia ciptakan. Poin penting buat kita, saudara, dalam ulang tahun gereja kita yang ke-7 ini, adalah kita semua, gereja kita, dan G2CC Family. Dan saya percaya, ini juga akan berdampak bagi lingkungan di sekeliling kita, bagi gereja Tuhan dimanapun, bahwa berkat Tuhan dinyatakan atas kita. Haleluya. Saudara, memang agak aneh. Tuhan sendiri yang menciptakan. Tuhan sendiri yang berkata semua baik. Tapi sangat aneh ketika akhirnya apa yang dia ciptakan itu dia berkati sendiri. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir secara logika, kan dia yang menciptakan. Pasti segala sesuatu yang diciptakan itu baik. Amin. Pasti segala sesuatu yang dia ciptakan yang menjadi bagian dari pekerjaan tangan Tuhan adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang indah. Buat apa lagi diberkati? Apa yang menjadi poin penting buat kita? Ternyata saudara, berkat Tuhan itu yang paling utama dari segala hal dan proses penciptaan yang lain. Saya ingat bahwa tema kita tahun ini adalah Tanah Gerar. Berkat Gerar. Nanti Bapak Ibu akan mendapat sebuah souvenir. Bukan muknya itu yang penting, tapi pesan profetiknya yang Abuna tulis di muk itu. Apa yang terjadi saudara? Di Tanah Gerar itu adalah masa paceklik. Ada sebuah masa di mana orang-orang sedang kesulitan. Tapi apa kata Tuhan kepada Isa? Jangan tinggalkan tanah ini. Walaupun masa paceklik, walaupun sedang ada kesulitan, walaupun sedang ada masalah, engkau tidak bisa makan dari hasil tanah itu, jangan tinggalkan tanah ini. Waktu itu yang lebih maju dari Tanah Gerar adalah Mesir. Secara logika kemanusiaan, logika manusia, Isa mau pergi ke Mesir untuk mencari penghidupan yang jauh lebih baik. Tapi Tuhan berkata kepadanya, jangan tinggalkan tempat itu. Tetap di Gerar, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Isa? Dia nurut. Dia menghadapi situasi yang sulit itu. Saya melihat bahwa kurang lebih situasi kita sama. Kita sedang berada dalam masa sulit, masa pandemi. Akibatnya itu efek domino. Pekerjaan terganggu, bisnis terganggu, kesehatan kita terganggu, segala hal dibatasi. Betul saudara? Tapi Tuhan berkata, mari kita tangkap dimensi ini. Tetap berada di tempat itu. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi itu bersama Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan punya maksud. Tuhan mau memproteksi Isa. Nyatanya terjadi yang hal-hal yang demikian. Maka menaburlah Isa di tanah itu, di tanah Gerar, di tanah yang sedang kering, di dalam situasi yang sedang sulit. Dia melepaskan benihnya. Dan apa yang terjadi? Pada tahun itu juga Isa menuai. Kenapa? Karena ia diberkati Tuhan. Makanya nanti di bawah statement itu ada kalimat karena ia diberkati Elohim. Kuncinya adalah berkat atas kita. Haleluya. Dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, apapun situasimu, yang membuat perbedaan dalam hidupmu adalah berkat Tuhan. Amin. Coba ulangi kata-kata Abuna. Apapun situasi saya, apapun keadaan saya, yang membuat perbedaan di dalam hidupku adalah berkat Tuhan atasku. Itu loh saudara. Tuhan mau membuat perbedaan. Segala sesuatu yang dia ciptakan sudah baik, sudah sempurna, sudah indah. Waktu itu masih belum ada kejatuhan manusia dalam dosa. Masih Kejadian pasal yang kedua. Tuhan bekerja membuat indah. Ketika dia selesai menciptakan, dia berkata semua itu indah, semua itu baik. Tapi di ending pekerjaannya, dia melepaskan berkat. Karena apa? Karena berkat adalah penutup, closing dari semua proses penciptaan. Kita boleh berhasil, kita boleh pintar, kita boleh cakap dalam melakukan apapun. Tapi tanpa berkat Tuhan, is nothing, tidak ada gunanya, saudara. Haleluya. Seperti orang yang menciptakan gunung, dia ambil sekop, dia tumpuk pasir sampai gunung tercipta. Tapi satu skop terakhir itu baru puncak gunung terbentuk. Dia berhenti. Itu belum sempurna. Satu skop terakhir di atas puncak bukit itu yang membentuk puncak, itu adalah berkat Tuhan. Maka hari ini mari kita menangkap esensi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang jauh lebih penting, apalagi Alkitab menjelaskan kepada kita
bahwa susah payah tidak menambahi apapun dalam hidup kita. Tapi yang membuat kita berbeda adalah berkat Tuhan yang ada di atas kepala kita. Haleluya. Mungkin kita sedang sulit hari-hari ini. Mungkin kita sedang mengalami tekanan, sedang berada dalam masalah. Tapi ingat, berkat Gerar, klaim itu. Ada berkat Tuhan di atas kepalamu. Dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam segala apa yang kau lakukan. Ada berkat Tuhan di atas kepalamu. Karena di ulang tahun yang ke-7 ini spesial, Tuhan melepaskan berkatnya. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan yang kedua. Kita baca kembali ayat yang ketiga. Pasal yang kedua. Lalu, bersama-sama, 2, 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Dan apa? Menguduskannya. Kata kunci yang kedua adalah pengudusan. Pengudusan. Kudus. Abunda pernah menjelaskan bahwa kudus adalah pemisahan. Pemisahan. Dipisahkan buat apa? Dipisahkan buat Tuhan. Kudus artinya ditandai bahwa kita bukan lagi milik yang lain, bukan lagi milik sesuatu, tapi milik Tuhan. Dikhususkan buat Tuhan. Sadarkah saudara bahwa kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengkhususkan kita buat Dia. Oleh sebab itu dalam situasi yang seperti sekarang, justru kita harus makin mengkhususkan diri buat Tuhan. Haleluya. Amin. Cara kita beribadah, level spiritualitas kita harus naik dalam level yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kan kehidupan kita sekarang terbatas. Di mana-mana kita lebih banyak di rumah dibanding sebelumnya. Sebelum bulan Maret kita merajalela kemana-mana. Betul? Setelah bulan Maret kita ngapain? Di rumah. Abuna itu operasi sehari-hari di rumah dan gereja. Hanya itu. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana, benar. Tidak ada wilayah lain yang kami kunjungi. Benar-benar dikunci di rumah. Apa yang Abuna gunakan? Bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu lebih banyak ternyata untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua orang punya pilihan bagaimana caranya menggunakan waktunya yang Tuhan sediakan untuk pengkhususan itu. Bukan untuk leha-leha kemana-mana. Atau jalan-jalan seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mari kita maknai saudara. Mari kita maknai bahwa kita adalah orang yang dikhususkan buat Tuhan. Tuhan sedang membuat penyaringan loh hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini, kita tidak tahu kapan Dia datang, besok, seminggu lagi, atau 1 tahun lagi. Tapi situasi ini sebenarnya adalah sebuah peringatan bagi kita. Haleluya. Menjadi sebuah warning untuk memberitahu kepada kita, jaga dirimu dengan baik-baik sebab engkau adalah sesuatu yang kudus milik Tuhan. Maka mari kita mulai berpikir bahwa kita harus bergerak ke arah yang dikhususkan itu. Kita tidak boleh lagi main-main dengan kehidupan. Kita nggak boleh main-main lagi dengan pekerjaan. Kita tidak boleh main-main lagi dengan membuang-buang waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia. Mari kita gunakan waktu ini untuk menjadi khusus buat Tuhan. Orang bisa saja kena COVID, mati loh cepat. Nggak pernah kita duga loh yang namanya kematian karena COVID itu. Kelihatannya sehat. Kelihatannya baik-baik. Apalagi sekarang ini baik-baik saudara. Tiba-tiba oksigen dalam darahnya habis. Mati. Saya tidak sedang menakut-nakuti kita semua. Tuhan sedang membawa kita dalam situasi seperti berada di tepi. Dan pertaruhannya nggak main-main, nyawa. Nggak main-main loh. Jalan, terjun, bebas. Berhenti, itu jauh lebih baik. Tuhan sedang membawa kita dalam situasi itu. Maka ketika Tuhan membawa kita dalam sebuah situasi kritis itu, mari kita benar-benar menjaga diri kita dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang banyak berpergian keluar karena tuntutan pekerjaan, jaga hidupmu baik-baik. Hidup ini cuma sekali. Nyawa nggak bisa diganti. Kadang-kadang saya agak paranoid saudara, tapi itu jauh lebih baik dalam situasi sekarang. Kalau kita melakukan pembatasan diri,
untuk kesehatan kita, mari kita juga mulai memikirkan, aku harus membatasi hidupku untuk Tuhan. Bukan lagi untuk yang lain-lain. Kita tidak mungkin tidak bekerja, bukan? Amin Bapak Ibu. Hidup harus berjalan. Maka jaga dirimu dengan baik. Bahwa engkau adalah sesuatu yang kudus. Sesuatu yang kudus milik Tuhan itu, saudara, di dalam perjanjian lama, ketika sebuah binatang dipersembahkan kepada Tuhan, maka imam harus menguduskan binatang itu. Mulai dari proses pembuatannya, pemotongannya, persembahannya, tata caranya. Oleh sebab itu Tuhan sedang mengingatkan kita, ini adalah masa kita semua dikuduskan, diberi identitas, dilayakkan sebagai milik Tuhan sendiri. Saudara, ketika gereja kita dalam proses pembangunan, tanah yang Bapak Ibu injak itu didoakan dan disebut sebagai holy ground, tanah kudus. Saya percaya bahwa berkat dari tanah kudus itu dinyatakan dan mengalir bagi kita. Haleluya. Amin. Ingat, ada satu paket yang sangat indah. Isi dari paket itu ada 3. Yaitu apa? Berkat. Dan yang kedua apa? Kekudusan. Nggak boleh lagi main-main dengan hidup. Ambil waktu. Ambil waktu untuk belajar kitab suci, belajar berdoa. Saya kadang-kadang miris, saudara, melihat orang yang meninggal karena COVID, nggak ada yang datang. Bahkan pendetanya sendiri nggak datang. Anda mengerti maksud saya? Siapa yang berjuang untuk kita dengan Tuhan? Hanya diri kita sendiri. Saya senang melihat kita semua sehat, tapi itu sudah selesai. Besok perjuangannya beda lagi. Amin. Jadi ini kita berjuang setiap hari. Mari kita menguduskan diri kita supaya layak buat Tuhan. Kalau untuk kesehatan saja kita berani membersihkan tangan kita. Benar kan? Cuci tangan, mandi. Saya kalau habis jalan keluar itu mandi, sabunan sampai berbusa. Itu untuk hal-hal fisik. Hari ini Tuhan memberikan pesan kepada kita. Bukan hanya penekanan pada hal-hal fisik, tapi juga pada hal-hal rohani. Bersihkan dirimu dengan baik. Karena waktunya semakin dekat. Haleluya. Isi yang ketiga dari paket Tuhan. Kita baca kembali ayat yang ketiga bersama-sama. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah apa? Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kata kunci yang ketiga adalah berhenti. Satu paket ini tadi apa, saudara? Berkat, pengudusan, dan apa? Berhenti. Ada yang disebut dengan sabbatical day. Sabat. Saudara, kerja itu penting. Haleluya. Ya, kerja itu penting karena Tuhan memberikan kepada kita mandat untuk menguasai bumi, mengolah bumi. Tapi jangan kerja terus. Lihat kiri kananmu, katakan jangan kerja terus. Jangan kerja terus. Kita diberi waktu dari hari Senin sampai hari Sabtu untuk bekerja. Hari Minggu ngapain? Beribadah. Abuna itu punya satu alat, program, untuk ngecek dari siapa WA yang terhubung dengan saya, apakah dia nonton ibadah online atau tidak. Saya bisa track, bisa ketahuan. Tapi saya mau jujur kepada kita semua, tidak semua jemaat beribadah online. Bahkan ada pelayan-pelayan, Asyur misalnya, saya cek itu. Enggak semua loh, saudara. Nah itu kadang membuat saya sedih. Sebagai gembala saya sedih. Ya, karena ini adalah hal rohani. Entah apa pekerjaannya, entah apa kesibukannya. Cuma 2 jam. Ibadah online kita itu enggak 2 jam, saudara, 1 jam. Betul ya? Sama seperti kita hari ini agak panjang sedikit, 1,5 jam. Hanya 1 jam. Saya cek, kadang-kadang di hari Rabu, apa ada kesibukan yang begitu penting toh, sampai meluangkan waktu persekutuan, walaupun melalui Zoom, melalui YouTube, tapi kan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin Bapak Ibu. Ya berhenti sebentar, berikan waktumu untuk Tuhan. Ya.
berikan waktu buat Tuhan. Orang lain yang menikmati berkat-berkat dari gereja kita loh saudara. Anak-anak rohani saya yang dari luar Semarang. Nah, jemaat DWP. Tuhan mau mengingatkan kita. Boleh kita bekerja, oke silakan beraktivitas. Tapi dalam waktu-waktu di mana kita harus berhenti. Kita harus berhenti. Tidur itu adalah masa perhentian buat kita untuk recycling kembali kekuatan, kesegaran dari tubuh kita. Supaya besok bangun dengan semangat yang baru, urapan baru, berkat yang baru, tenaga yang baru. Kalau panas boleh pindah ya. Anda mengerti maksud saya saudara? Ada masa di mana kita bekerja, masa 24 jam kita bekerja. Ini bicara tentang prioritas tuh saudara. Prioritas apa? Tuhan mau mengingatkan kita, hendaklah kita, apalagi dalam situasi ini, memprioritaskan Tuhan. Kita punya banyak alasan, kita punya banyak pekerjaan. Saya kalau lagi sedang baca Alkitab, saya tidak mau diganggu dengan telepon. Maaf, saya sedang saat teduh. Karena saya sedang memprioritaskan Tuhan. Itu artinya Tuhan berhenti. Tidak selama-lamanya dia bekerja. Dia berhenti. Itu yang disebut dengan masa sabat. Sabbatical day. Mungkin Bapak Ibu punya banyak pekerjaan yang begitu padat jadwalnya. Masa di dalam 1 bulan Anda tidak memiliki sabbatical day. Masa di mana berhenti untuk mengistirahatkan tubuh, hati, dan pikiran. Kasih tahu kiri kananmu, jangan pergi-pergi terus. Kayaknya ada yang tersinggung di sisi kiri Abuna ini. Jangan pergi-pergi terus. Ada sabbatical day. Berkat juga harus dinikmati. Amin Bapak Ibu. Ya. Berkat juga harus dinikmati. Tapi selain menikmati berkat, kalau untuk menikmati berkat kita jalan-jalan ada. Tapi untuk duduk diam di kaki Tuhan kita punya banyak kesibukan. Tuhan memberikan pesan yang kuat buat kita. Bahwa kadang-kadang untuk beraktivitas itu harus kita kendalikan. Dan kita hanya memusatkan hati, pikiran kepada Dia saja. Di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-7, Tuhan memberikan pesan. Kalau mau berkat Gerar ada di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, maka kita harus memanage waktu kita dengan baik. Haleluya. Mengelola waktu kita dengan baik. Dan ada masa sabat dalam setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan memberikan waktu buat kita loh saudara. Bahkan dalam 24 jam, bahasa Jawa berkata, karep munak. Hanya untukku engkau tidak memberikan waktu. Mari kita mulai berpikir. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditandai, dikhususkan, dikuduskan. Milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Jaga kepemilikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terlebih kita menjadi orang-orang yang diikuti oleh berkat Tuhan di atas kepala kita. Saya bersyukur sekali bahwa jemaat kita, saya ikuti loh saudara. Kadang-kadang saya lihat di status media sosialnya, saya amati. Kita masih baik-baik sampai dengan hari ini. Kita masih memiliki pekerjaan, walaupun berat. Tapi yang membuat kita berbeda adalah berkat Tuhan yang ada di atas kepala kita. Amin. Kita sehat karena ada berkat Tuhan. Kita bekerja karena ada berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita bahwa sebentar lagi pemerintah bisa segera menemukan antivirus. Amin. Ya, keadaan berubah jauh lebih baik. Kita bisa beribadah lagi. Apalagi ini menjelang akhir tahun. Nanti ada ibadah Natal, saudara. Ini bulan apa nih? September, Oktober, November. Ini persiapan-persiapan kita untuk ibadah Natal. Abuna masih belum punya konsep nanti ibadah Natal kita bagaimana. Apakah kita harus seperti ini atau masuk ke dalam gereja? Saya percaya Tuhan bisa bekerja dalam 24 jam untuk membuat keadaan berubah. Dan kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Menjaga kehidupan kita sendiri. Demi kebaikan diri kita dan demi kebaikan orang lain. Hari ini ada 3 berkat yang kita terima di ulang tahun gereja kita. Berkat yang pertama adalah kita dikuatkan bahwa ada
yang merubah hidup kita, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Berkat yang kedua, kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dikhususkan menjadi milik Tuhan. Kata kudus seperti menyisihkan roti, kue. Ada satu bagian besar kue, diambil sedikit, ini jangan diganggu ya. Ini buat seseorang misalnya, ini buat Tuhan, itu artinya kata kudus. Maka gambarkan dalam pikiranmu, Anda sudah disisihkan buat siapa? Buat Tuhan. Dan berkat yang ketiga, mari kita memberi masa sabat. Sabbatical day dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam hal-hal yang lain. Seharusnya kita dalam keluarga menjadi lebih akrab, suami istri menjadi lebih mesra, orang tua dengan anak-anak menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena waktu lebih banyak di rumah. Gunakan itu untuk menjadi suatu quality time, baik kepada anggota keluarga. Dan sabbatical yang paling indah adalah quality time buat Tuhan. Biarlah berkat dari 7 tahun gereja kita ada di atas diri kita semua yang hadir hari ini, dan juga pada jemaat-jemaat lain yang tidak bisa mengikuti ibadah kita, dan nanti mereka akan mengikuti bersama-sama dengan lewat online di YouTube. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu, Semua Karena Anugerah-Mu. Cek. Tahu lagu ini Bapak Ibu ya? Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Haleluya. Anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Amin. Mari angkat tanganmu. Semua karena. Haleluya. 7 tahun gereja ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kepada
Biarkan dengan kekuatan firman-Mu itu kami melanjutkan hidup kami. Di saat kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, kami bingung, kami tidak tahu harus kemana, apa yang harus kami lakukan. Tapi kami mau percaya akan anugerah-Mu yang ada di dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang akan menuntun langkah demi langkah. Anugerah-Mu yang membuat kami menikmati janji-janji Tuhan. Di tengah keadaan apapun, kami mau percaya Engkau memelihara hidup kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Bahkan seperti janji-Mu kami akan terus menabur Tuhan dan menjadi berkat. Bahkan Engkau mengangkat hidup ini untuk menjadi bertambah kaya, semakin kaya dan kian lama kian kaya. Semua mata akan memandang betapa hidup kami hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang dengan membawa benih ilahi yang akan terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pesan Tuhan buat kita melalui Abuna untuk perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-7. Dan biar firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan semacam kesaksian dan review ulang tahun gereja yang ke-7 yang akan diwakili oleh salah seorang leader G2CC. Kepada Bapak Jimmy Iskandar kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada Abuna yang telah memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini untuk memberikan refleksi kesaksian tentang apa yang saya alami di dalam gereja ini selama 5 tahun bergabung dengan gereja ini. Saya datang itu sebagai seorang yang hancur waktu 5 tahun lalu. Saya mengalami kegagalan total di dalam baik secara usaha, baik secara rohani. Saya benar-benar hancur, saya tidak punya apa-apa, saya tidak tahu harus kemana. Dan di tempat ini saya datang untuk mencari petunjuk dari Tuhan. Untuk mencari kembali apa salah saya. Dan apa yang ingin Tuhan kehendaki atas hidup saya 5 tahun lalu. Dan di sini saya diproses Tuhan. Dibuat Tuhan sampai benar-benar mengenal, mendengar, dan benar-benar yang paling penting adalah merasakan isi hati Tuhan sendiri. Walaupun prosesnya begitu enggak enak, begitu menyakitkan. Bahkan kalau ditanya lagi, kalau saya mau melewati proses yang sama, saya katakan, jangan Tuhan, saya enggak sanggup. Karena memang saya tahu, sebuah besi ketika akan digunakan dan dibengkokkan, maka akan dipanasi begitu tinggi, supaya bisa dibengkokkan. Karena Tuhan mau memakai hidup kita semua, maka semua proses harus kita lewati, walaupun begitu berat. Maka bagi saya, selama 5 tahun di gereja ini, Abuna itu saya anggap bukan hanya sebagai seorang gembala, bukan hanya seorang pendeta. Saya melihat beliau merupakan sesuatu yang berbeda dari pandangan saya tentang seorang hamba Tuhan. Beliau bukan hanya seorang gembala tetapi juga seorang pengajar. Pengajar yang benar-benar sudah diakui bukan hanya nasional tapi juga internasional. Baik di kampus manapun, sekolah tinggi, teologi manapun, beliau sudah diakui. Tetapi lebih daripada itu, sebagai seorang wirausaha, saya belajar banyak dari beliau tentang keuletan dan semangat yang luar biasa. Beliau bukan hanya mengambil dari gereja, tidak. Justru banyak berkorban untuk gereja. Tidak meminta-minta dan tidak membebani jemaat. Di situ saya melihat suatu figur gembala yang berbeda. Beliau sangat ulet dengan membuat buku begitu banyak dan menjualnya dan berhasil. Saya melihat juga beliau sangat ulet ketika menjalankan sebagai tour leader. Di situ saya ketika posisi saya yang habis, tidak punya semangat lagi, saya melihat gembala saya aja seperti itu, begitu semangat. Itu membuat saya berubah dan berbeda dan berusaha untuk menjalani hidup ini lebih baik lagi. Seperti apa yang berkat yang diterima oleh gembala. Saya percaya itu juga berkat yang sama mengalir ke hidup saya. Dan selama 5 tahun saya berkata, hidup saya benar-benar berubah. Dari bawah dibawa naik Tuhan. Amin. Bagi saya juga Abuna merupakan seorang penambang berlian. Seorang penambang berlian adalah mencari
batu bara yang hitam, yang kotor, dan dicari yang di dalamnya ada potensi sebagai berlian. Beliau bersihkan, beliau asah, bahkan berlian itu pun jika suatu saat dijual dengan harga sangat mahal, tidak ada seorang pun yang mengenal siapa penambangnya dan penemunya. Yang dikenal hanya berlian. Saya melihat bahwa Abuna merupakan seorang great leader, pemimpin yang besar. Kenapa? Karena pemimpin yang besar, great leader, produce leaders. Setiap pemimpin yang hebat memproduksi pemimpin yang lain. Dan saya melihat mulai dari Pak Har, ya, Pak Har menyelesaikan S2 di dalam sekolah Alkitabnya. Saya melihat Alek, ya, calon S3. Dan saya melihat juga Pak Yohanes sedang menyelesaikan S1 teologi. Dan saya sendiri puji syukur saya nggak pernah kepikiran saya akan kuliah teologi. Dan saya barusan selesai. Waktu itu saya aja berusaha menghindar untuk tidak sekolah. Tapi Tuhan berkata lain, saya dipaksa dan saya akhirnya 3 tahun juga selesai. Puji Tuhan. Saya akan mengakhiri refleksi saya dengan kesaksian saya tentang 2 hal, tentang 2 penglihatan. Ketika gereja ini belum berdiri dalam proses pembangunan, dan saya sudah bergabung dengan beliau di gereja Ruko yang lama, istri saya melihat di depan situ belum jadi. Istri saya melihat bahwa gereja ini selesai bulan Agustus, tetapi tidak tahu kenapa diresmikannya sebulan kemudian. Karena kita orang baru, kita nggak ngerti. Tapi benar, ternyata gedung ini selesai bulan Agustus dan diresmikan bulan September. Karena ternyata ulang tahun gereja ini adalah September. Kita tidak pernah tahu waktu itu, tapi akhirnya betul-betul terbukti diselesaikan bulan Agustus dan diresmikan bulan September. Penglihatan yang kedua, itu sekitar 2 tahun lalu, bahwa istri saya melihat gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang masuk ingin mencari kesembuhan, mujizat kesembuhan, dan melihat bagaimana cara prosedur yang dilakukan, dan melihat banyak kursi roda dan segala peralatan bantu tergeletak. Dan saya mendengar selama 2 tahun itu terakhir, saya mendengar bahwa Abuna memiliki kerinduan yang sangat kuat. Suatu saat jamaah Tuhan itu mengalir sampai ke jalan, keluar dari bangunan gereja. Bahkan orang-orang yang masuk, belum masuk aja, sudah dijamah oleh Tuhan dan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, sampai pada tahun lalu, kami bersama-sama dengan Abuna pergi ke Afrika Selatan. Di situ kami baru tahu apa yang dilihat oleh istri saya adalah pola dan metode yang sama yang dilakukan di Afrika Selatan. Baru kita mengerti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sebagai seorang leader di sini, saya Yimi Skandar bersepakat dan menaruh iman saya terhadap kerinduan Abuna dan terhadap apa yang telah dilihat, bahwa gereja ini saya percaya dipilih Tuhan untuk menjadi gereja yang menjadi pusat mujizat kesembuhan ilahi di tempat ini. Saya percaya dan saya menaruh iman itu di dalam hati saya. Dan Bapak Ibu, gereja ini merupakan community church. Artinya apa? Suatu gereja yang dibangun bersama-sama dengan komunitas. Maka Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu juga memiliki kesepakatan dan iman yang sama, maka Bapak Ibu juga bisa bersepakat dengan mengatakan amin 3 kali nanti saya pimpin. Karena saya percaya bahwa apa yang dilihat, apa yang menjadi kerinduan Abuna akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menonton online, jika engkau bersepakat dan beriman bersama-sama dengan Abuna bahwa gereja ini akan menjadi pusat kesembuhan ilahi
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tempat kesembuhan ilahi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Maka katakan bersama saya, amin, amin, dan amin. Di dalam nama Yesus, biarlah itu sah di bumi dan di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jimmy. Bapak Ibu, sungguh kesaksian yang sangat jadi berkat buat kita semua. Dan sekarang kita tiba pada acara pemotongan tumpeng. Seperti biasa di ulang tahun gereja kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada kita selama 7 tahun ini. Dan kita percaya ini juga akan menjadi ingatan buat kita bahwa Tuhan akan terus menyertai G2CC. Every day with miracle. Pemotongan tumpeng ini akan dipimpin langsung oleh Abuna Sony. Gereja kita, nanti kita nikmati bersama-sama, dan biar ini menjadi sebuah simbol rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa kita dalam usia yang ke-7 tahun, Tuhan akan terus bawa kita menjadi gereja yang akan disempurnakan, dan seluruh campur tangan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kita. Jadi saya akan potong tumpeng ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan saya nanti akan meminta perwakilan. Silakan Bu Siska. Saya meminta untuk Pak Har, perwakilan dari leader G2CC, dan Bapak Okta, perwakilan dari jemaat G2CC, kami persilahkan. Abuna-abuni, selamat ulang tahun untuk G2CC yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita dan seluruh rangkaian acara ulang tahun gereja kita yang ke-7, kita akan menerima doa berkat yang dipimpin oleh Abuna Sony. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita doa berkat dan pulang ke rumah kita masing-masing, nanti kami minta kita keluarnya satu-satu ya, jangan sekaligus, dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelompok ini selesai, baru nanti disusun oleh baris pertama, kedua, dan ketiga. Ada souvenir dari panitia yang disediakan buat Bapak Ibu di pintu gerbang, bawa pulang, dan nanti jemaat-jemaat yang belum bisa bergabung dalam ibadah hari ini juga nanti akan diberi kesempatan untuk mengambil souvenirnya di gereja. Jadi semua dapat bagian. Amin. Ingat, setiap kali megang souvenir itu adalah berkat Gerar. Amin. Kenapa berkat Gerar? Karena ada berkat Tuhan, ada pengudusan, dan ada sabbatical. Haleluya. Sekali lagi Abuna memohon maaf kalau tidak semua jemaat dipanggil. Memang Bapak Ibu yang hadir hari ini karena dipanggil. Dan ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya usia kita perhitungkan, kedekatan dengan lokasi gereja juga kita perhitungkan.
Jadi walaupun Bapak Ibu tidak ikut bersama-sama beribadah di tempat ini, bagi yang menyaksikan siaran ini, saya percaya dukungan doa Bapak Ibu jauh lebih besar dampaknya bagi ulang tahun gereja kita. Ya, kita berdoa bahwa Tuhan nanti akan memberikan hikmat dan petunjuk bagaimana kita melaksanakan ibadah gereja kita. Tetap jaga diri, jaga kesehatan dengan baik. Abuna mengucapkan terima kasih juga kepada leader dan panitia kecil yang bekerja keras dengan begitu cepat dalam 1 minggu ini untuk mempersiapkan segala sesuatu buat kita, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang terhubung dengan Abuna, anak-anak rohani Abuna dari seluruh Indonesia, yang WA, yang SMS, kirim bunga, dan yang mendukung di dalam doa. Biar Tuhan membalas itu semua. Berkat yang ada hari ini di tempat ini juga turun kepada Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini secara online. Puji Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita dan pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian acara ucapan syukur gereja kita Golden Gate Community Church sudah selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih atas segala doa dan ucapan dan juga kehadiran jemaat di tempat ini. Dan bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir, acara ini nanti sore akan diputar lagi di YouTube, sore nanti jam 5 sore, dan biar itu menjadi berkat buat kita semua. Kami mohon maaf dengan situasi yang seperti sekarang ini, kita tidak bisa mengundang semua jemaat. Tetapi saya percaya, walaupun tidak hadir, tetapi mendoakan sisi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada souvenir yang disediakan oleh panitia. Nanti Bapak Ibu akan mengambilnya satu demi satu, dan Bapak Ibu akan keluar dari gereja dan lingkungan gereja bergiliran, dimulai nanti dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat, yang akan diatur oleh usher dan leaders. Dan bagi jemaat-jemaat yang belum mendapat souvenir, tetap akan mendapat dan nanti akan didistribusikan ke rumah jemaat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun G2CC Every Day with Miracle. Amin.